Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan STMM. Saya adalah salah satu dosen pada program studi manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Pada kali ini, izinkan saya untuk memaparkan unjuk kerja bukti pada proses pembelajaran saya dalam rangka memenuhi sertifikasi dosen pada unsur pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Adapun pada video kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Operasional. Manajemen Operasional ini merupakan mata kuliah pada semester 3 yang berbobot 3 SKS. Dalam melaksanakan perkuliahan kali ini, saya akan menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada Delivery, materi akan saya sampaikan mengacu pada referensi utama mata kuliah tersebut, yaitu menggunakan J-Heiser dan Berry Render. Kemudian untuk interaction-nya, saya akan menggambarkan interaksi dua arah antara saya dan mahasiswa dengan membentuk small group discussion untuk melihat bagaimana pemahaman mahasiswa terkait mata kuliah tersebut. Dan terakhir, assessment, saya akan mengukur ketercapaian pelajar secara objektif dengan menerapkan sistem rubrik penilaian yang komprehensif mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Adapun pembelajaran pada pertemuan ini diturunkan langsung dari CPMK, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami cara memenangkan persaingan bisnis melalui keunggulan kompetitif dalam memahami fungsi operasi. Hal ini dijabarkan secara spesifik pada sub CPMK di pertemuan ke-6, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dari strategi lokasi secara tepat, serta menggambarkan dan menganalisis metode evaluasi alternatif lokasi menggunakan faktor rating method. Adapun dalam rekaman kelas kali ini, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran mulai dari flashback materi sebelumnya hingga masuk pada materi strategi lokasi, di mana di dalam pengajaran ini akan ada tanya jawab, diskusi, hingga pengerjaan studi kasus terkait strategi lokasi. Selamat menyaksikan proses pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa yang hadir hari ini. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Tidak ada yang galau? Jadi semuanya alhamdulillah sehat semua ya? Baik, untuk mengawali perkuliahan hari ini, pertama-tama kita absensi dulu. Silakan teman-teman mahasiswa absensi melalui sistem siakat untuk presensi hari ini. Silakan kita mulai. Oke, bagaimana presensinya? Sudah semua? Oke, baik. Kalau gitu, kalau saya lihat juga teman-teman semua hadir semua ya. Oke, kita mulai untuk topik hari ini. Jadi ini merupakan pertemuan ke-6 pada mata kuliah Manajemen Operasional. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, mungkin kita coba sedikit flashback ya. Flashback materi sebelumnya. Nah, kalau mungkin ada yang masih ingat tidak, kira-kira materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Oke, Halisa. Baik Pak, minggu lalu kita belajar tentang perencanaan kapasitas Pak, yaitu kita membahas tentang bagaimana perusahaan menentukan jumlah batas nilai output atau daya tampung operasionalnya Pak. Oke, baik, tepat sekali ya. Jadi pada dasarnya kapasitas perencanaan itu adalah bagaimana kita menentukan jumlah kapasitas yang diperlukan oleh suatu perusahaan ataupun pabrik di mana mereka diperlukan dalam proses produksi, terutama untuk menyimpan bahan baku sampai bahan jadi. Oke, selain itu mungkin ada yang mau menambahkan kira-kira materi sebelumnya terkait kapasitas perencanaan? Kan dalam kapasitas perencanaan itu ada 2 kapasitas ya. Nah, kira-kira kapasitas apa saja itu yang dimaksud dalam materi tersebut? Ada yang mungkin yang mau menambahkan? Saya Pak. Oke, silakan tadi. Jadi terima kasih. Jadi ada 2 kapasitas, yaitu kapasitas desain dan kapasitas efektif, di mana kapasitas desain itu adalah output maksimum teoritis yang bisa dicapai oleh fasilitas dalam kondisi ideal tanpa hambatan. Kemudian kapasitas efektif itu adalah kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai perusahaan dengan mempertimbangkan hambatan operasional yang nyata, di mana seperti waktu istirahat, perawatan mesin, dan juga jadwal kerja. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Adrian. Tepat sekali ya penyampaian dari Adrian tadi bahwa memang
kapasitas itu terdapat ada dua, ada kapasitas desain sama kapasitas efektif, di mana kedua kapasitas ini sangat diperlukan di dalam proses operasional. Maka tentu setelah kita menentukan berapa besar kapasitas yang bisa kita tentukan di dalam suatu proses produksi, maka ada strategi lanjutan yang perlu kita lanjutkan, di mana strategi tersebut itu merupakan materi kita hari ini, yaitu strategi lokasi. Oke, dalam strategi lokasi di sini teman-teman akan ada 3 hal tujuan dalam pelajaran ini. Yang pertama adalah teman-teman mampu menjelaskan pentingnya lokasi dan tujuan strategi lokasi. Yang kedua, teman-teman mampu mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan secara lokasi. Dan terakhir adalah teman-teman mampu menggambarkan kira-kira bagaimana penerapan berbagai metode analisis dalam menentukan suatu lokasi. Di dalam materi itu terdapat 6 hal yang teman-teman pelajari hari ini. Yang pertama, pentingnya strategi lokasi. Yang kedua, fokus lokasi itu berdasarkan jenis bisnis. Yang ketiga, tentang faktor-faktor penentu lokasi. Yang keempat, keputusan lokasi secara global. Terus yang kelima, metode analisis alternatif lokasi. Dan terakhir, kita akan membuat satu studi kasus. Jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat memecahkan suatu studi kasus dalam kelompok. Baik. Nah, saat ini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang strategi lokasi. Jadi sebelum saya masuk ke dalam materi, saya coba tanya ke teman-teman dulu ya. Kira-kira teman-teman pernah tidak lihat kenapa gerai retail modern seperti Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya itu posisinya saling berdekatan dan berada di wilayah perkotaan. Tetapi berbeda dengan kalau dia adalah pabrik yang memang membuat produksi suatu produk komoditas seperti kelapa, minyak mandar, itu posisinya jauh dari kota. Kira-kira ada yang punya gambaran tidak? Kenapa hal itu berbeda antara gerai retail modern sama dengan tempat proses produksi pada komoditas tertentu? Saya Pak. Oke. Kalau menurut saya Pak, kenapa retail atau toko itu dibangun berdekatan di tempat yang banyak pembeli, sedangkan perusahaan-perusahaan itu malahan di tempat yang agak jauh? Karena menurut saya itu toko-toko itu tujuan utamanya adalah untuk mengejar pembeli atau konsumen. Sedangkan kalau perusahaan-perusahaan itu mereka supaya dekat sama bahan baku untuk hemat ongkos Pak. Itu menurut saya Pak. Makasih. Tepat sekali ya, Afdal. Jadi memang pada dasarnya lokasi itu menentukan di mana target konsumen mereka. Di satu sisi juga berdasarkan dengan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Biasanya kalau dia posisinya adalah untuk mendekat dengan konsumen, maka posisi lokasinya akan dekat dengan konsumen. Tapi kalau dia memang adalah suatu pabrik di mana dia butuh bahan baku yang cukup banyak, tentu dia akan mendekati dengan tempat atau wilayah yang memang produksi bahan baku yang mereka inginkan itu sesuai dengan kapasitas yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi pada dasarnya memang strategi lokasi itu sangat penting ya. Jadi kalau kita berbicara tentang strategi lokasi, memang strategi lokasi itu dalam sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan global, itu memang menjadi sangat krusial. Karena apa? Di dalam konsep dalam penentuan strategi lokasi itu dapat mempengaruhi biaya logistiknya, di mana biaya logistik itu bisa mencapai sebesar 25% dari total biaya. Makanya bisa dikatakan mengapa lokasi sangat penting, karena itu akan berkaitan dengan biaya lokasi. Semakin dekat lokasi yang kita tuju, maka biaya transportasi mereka juga akan semakin turun atau semakin rendah. Kita kan perlu mengingat bahwa di dalam manajemen operasional itu kita perlu memahami yang namanya efektif dan efisiensi. Semakin efektif ataupun efisiensi yang kita terapkan, maka secara keuntungan perusahaan akan semakin baik atau semakin naik. Dalam penentuan lokasi itu ada 3 pilihan yang bisa kita tetapkan dalam penentuan satu lokasi. Yang pertama, dalam menentukan lokasi kita tidak perlu melakukan pindah lokasi. Contohnya misalnya dia pabrik. Misalnya ternyata pabrik tersebut secara bahan baku mereka sangat terpenuhi. Mereka tidak perlu namanya pindah lokasi, tetapi bisa dilakukan namanya memperluas fasilitas yang dimiliki oleh pabrik tersebut. Seperti itu. Jadi tidak perlu pindah lokasi, tetapi kita bisa melakukan perluasan fasilitas. Yang kedua, kita bisa mempertahankan lokasi yang ada sekarang dan juga menambahkan fasilitas yang ada.
kita bisa menutup fasilitas yang ada, tetapi kita berpindah ke lokasi yang lain. Mungkin kalau faktor ini itu bisa dikaitkan dengan misalnya bahan baku yang kita cari ternyata ada lokasi yang lebih banyak atau cadangan bahan baku yang dibutuhkan itu sangat melimpah seperti itu. Maka kita perlu pindah dengan menutup fasilitas yang ada. Jadi ketiga ini adalah pilihan yang bisa kita tentukan dalam menentukan suatu lokasi. Oke, jadi tadi ada 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan yang bisa ditentukan oleh suatu perusahaan dalam menentukan suatu lokasi. Namun tentu ada beberapa faktor juga yang bisa menjadi acuan ketika perusahaan tersebut atau pabrik melakukan penentuan suatu lokasinya. Yang pertama, kita di sini lihat ada lokasi industri. Kalau lokasi industri, teman-teman bisa bayangkan ya. Kalau lokasi industri itu kan seperti apa kira-kira? Seperti penempatan pabrik. Nah, kalau pabrik kan berarti dia harus mencari lokasi strategis khususnya dalam menentukan di mana bahan baku yang mereka butuhkan. Seperti itu ya. Contoh misalnya ada, anggaplah kira-kira kayak kelapa sawit di mana? Kalau di Sulawesi Barat. Di Maluku Tengah ya, karena banyaknya mayoritas petani sawit sehingga ada beberapa pabrik-pabrik CPO yang ditempatkan di wilayah Mateng itu sendiri. Itu karena lokasi industrinya. Terus yang kedua ada namanya lokasi eceran atau jasa profesional. Kalau eceran itu biasanya lebih dekat dengan komunitas masyarakat biasanya atau banyak rumah-rumah warga ataupun perkantoran. Kalau misalnya eceran contohnya mungkin kayak kios-kios, terus apalagi kira-kira laundry misalnya. Laundry kan bisa hadir karena banyaknya perumahan ataupun kos-kosan seperti itu. Yang terakhir ada lokasi gudang. Nah, kalau lokasi gudang itu cukup berbeda. Kenapa? Lokasi gudang itu dia mengkomunikasikan 2 hal. Yang pertama tadi dekat dengan bahan baku, yang kedua dekat dengan konsumen. Karena pada dasarnya gudang itu ditempatkan untuk produk-produk yang sudah produk-produk jadinya atau produk yang sudah menjadi suatu produk. Makanya lokasi gudang juga sangat krusial di dalam penentuan strategi lokasi. Kalau di sini mungkin kalau wilayah Majene atau Polman kita masih sangat sedikit ya melihat lokasi gudang. Berbeda kalau di Makassar. Kalau di Makassar itu biasanya posisi gudang itu dia dekat dengan apa kira-kira? Selain dekat dengan perumahan, dia dekat dengan tempat transportasi. Contoh bandara atau pelabuhan. Kalau Kima kan dia dekat dengan tol ya. Makanya kenapa tujuannya untuk mengirim produk mereka masuk ke dalam pelabuhan seperti itu. Jadi pada dasarnya memang strategi lokasi sangat krusial di dalam perusahaan. Baik. Nah, terus apa tujuannya? Tujuan dalam strategi lokasi itu dalam memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Kayak tadi, dia butuh bahan baku, maka dia cari tempat dengan bahan baku yang banyak. Dia butuh konsumen, maka dia dekat dengan konsumen. Jadi memang kebutuhan yang dibutuhkan oleh si perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi suatu lokasi. Jadi di dalam penentuan atau yang mempengaruhi dalam penentuan lokasi itu ada sekitar 7 faktor. Yang pertama ada yang namanya faktor produktivitas tenaga kerja. Artinya apa? Biasanya dalam suatu perusahaan itu dia akan mencari kira-kira di mana SDM yang memang memenuhi kriteria dari perusahaan tersebut. Seperti itu biasanya. Makanya kenapa ada universitas, ada SMK, itu tujuan dari untuk menciptakan SDM sehingga nanti SDM tersebut dapat terserap untuk bekerja dalam perusahaan. Yang kedua terkait nilai tukar uang dan resiko mata uang. Makanya kalau kita lihat saat ini kan kondisi yang saat seperti ini kan memang itu akan mempengaruhi investor. Cuma pada dasarnya ketika nilai mata uang itu semakin baik, investor juga akan berdatangan untuk melakukan investasi pada suatu negara seperti itu. Yang ketiga ada biaya nyata dan biaya tidak nyata. Artinya apa? Keterkaitannya dengan lokasi adalah biaya nyata dan biaya tidak nyata ini berkaitan dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau biaya nyata itu biasanya seperti biaya listrik, biaya logistiknya, biaya upah pegawainya dan segala macam. Artinya adalah biaya yang memang akan mereka keluarkan, sedangkan biaya tidak nyata itu biasanya biaya-biaya yang memang di luar dari perkiraan dari perusahaan. Contoh mungkin kalau ada bencana atau mungkin ada permasalahan dalam proses produksinya atau transportasi dan segala macamnya, seperti itu.
Terus yang keempat itu sikap dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, wilayah maupun daerah. Artinya apa? Ini berkaitan dengan undang-undang. Jadi undang-undang dalam pemerintah pusat itu seperti apa, sehingga suatu perusahaan atau pabrik ketika ingin membangun pabrik mereka harus sesuai dengan aturan pada pemerintah tersebut. Karena apa? Pemerintah kan juga punya aturan tersendiri. Biasanya kan ada beberapa pemerintah itu, terutama pemerintah daerah, itu mereka minta, contohnya misalnya ketika dia bangun pabrik A di wilayah Majene, dia harus menyerap tenaga lokal misalnya sekitar 80%. Itu harus tenaga lokal seperti itu. Itu harus dipenuhi oleh si perusahaan. Terus ada yang kelima terkait kedekatan dengan pasar. Ini sudah jelas ya, bahwa semakin dekat dengan konsumen, produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan akan semakin diingat oleh si konsumen. Yang keenam itu kedekatan dengan supplier, berarti yang nanti yang bantu ya, yang bantu menyediakan bahan baku. Yang terakhir adalah kedekatan dengan pesaing. Ini menarik, kedekatan dengan pesaing. Kalau kita bicara kedekatan pesaing, mungkin saya coba kita kembali ke awal tadi, bahwa ada gerai-gerai yang saling berdekatan ya. Saling berdekatan. Karena apa? Tujuannya adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan si konsumen. Misalnya Alfamart sama Indomaret. Kalau Alfamart tidak ada produknya, mereka bisa pindah ke Indomaret dan sebaliknya. Itu artinya bahwa kedekatan dengan pesaing bukan berarti itu menjadi hal yang negatif ya, tetapi terkadang itu bisa menjadi hal yang positif. Seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke metode analisis lokasi, ada pertanyaan? Oke, baik. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham ya tentang penjelasan mengenai tentang strategi lokasi. Jadi untuk teman-teman bisa memahami lebih dalam lagi tentang strategi lokasi, itu ada metode yang digunakan untuk melakukan analisis lokasi. Di sini ada 4, ada metode pemeringkatan faktor, yang kedua ada analisis titik impal lokasi, yang ketiga metode pusat gravitasi, dan terakhir adalah metode transportasi. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini kita bahas saja untuk materi tentang metode pemeringkatan faktor. Seperti apa metode tersebut? Di sini ada contoh kasus ya. Contoh kasus dalam menentukan suatu lokasi untuk membuka taman hiburan pertama di luar negeri, seperti itu. Jadi di sini contohnya adalah ada Five Flags. Jadi ada perusahaan Five Flags, itu dia berencana untuk memperluas operasinya ke luar negeri dengan membuka taman hiburan pertamanya di Eropa. Di sini ternyata si Five Flags ini dia sudah ada 2 negara yang akan dituju. Yang pertama ada Prancis sama ada Denmark. Nah, dalam penentuan ini tentu ada faktor-faktor yang perlu kita lihat ya. Kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya ada beberapa faktor ya dalam menentukan suatu lokasi. Di sini mereka sudah rampukan ada 5 faktor dalam menentukan lokasi. Yang pertama adalah sikap dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua itu rasio orang dan mobil. Yang ketiga itu pendapatan per kapita. Yang keempat struktur pajaknya. Dan terakhir adalah tentang pendidikan dan kesehatan. Nah, di sini dalam menentukan metode ini, maka kita perlu menentukan bobotnya. Bobot di sini adalah dari 100% bobot, itu kita bagi ke 5 faktor-faktor tersebut. Untuk menentukan di mana lokasi yang tepat dalam dalam menentukan di mana kita membuka taman hiburan tersebut. Setelah itu kita juga memberikan nilai dari 1 sampai 100, di mana nilai 1 sampai 100 ini adalah nilai dari faktor-faktor penentu keberhasilan tadi. Jadi di sini sudah kelihatan ya, Prancis sama Denmark. Menurut Five Flags, untuk Prancis itu dia dari angka 1 sampai 100 untuk sikap dan ketersediaan tenaga kerja itu adalah sebesar 70 nilainya. Sedangkan Denmark hanya 60. Begitu juga ke bawah rasio orang dan mobilnya itu Prancis 50 dan Denmark adalah 60 dan seterusnya sampai pada pendidikan dan kesehatan. Nah, terus bagaimana caranya kita menentukan rasio tersebut? Maka caranya adalah, nah di sini kita mengalihkan saja. Kita kalikan bobot yang tadi dengan nilai yang kita berikan pada masing-masing faktor-faktor keberhasilan dalam penentuan lokasi. Di sini berarti tadi bobot untuk ketersediaan tenaga kerja itu di angka 0,25. Maka untuk Perancis nilainya itu kan adalah 70 ya.
maka hasilnya adalah 0,25 kali 70 adalah 17,5. Betul. Sedangkan Denmark 0,25 dikali 60 adalah 15 poin ya. Seperti itu. Jadi untuk Prancis itu adalah 17, sedangkan Denmark adalah 15. Dan kita lakukan seperti itu sampai pada faktor terakhir. Maka dari faktor terakhir itu kita punya total nilai. Jadi kita total ya, nilai bobot yang sudah kita kalikan itu kita total. Maka hasilnya adalah untuk Prancis itu 67,5, sedangkan Denmark adalah 68. Maka kira-kira yang mana yang akan kita ambil? Denmark karena nilai yang lebih tinggi 0,5. Maka negara selanjutnya untuk Five Flags dalam menentukan atau membuka taman hiburan yang baru mereka di Eropa itu adalah negara Denmark. Jadi seperti itu penentuan bobotnya. Jadi bukan hanya masalah tentang ketersediaan tenaga kerja ya. Kalau kita lihat sini Prancis itu punya nilai yang lebih tinggi, tetapi Denmark lebih rendah ya. Tetapi secara total kita lihat di sini secara per kapita mungkin Prancis lebih tinggi, Denmark lebih rendah. Tapi di sini ternyata yang menjadi faktor keunggulan mereka adalah rasio orangnya sama pendidikan dan kesehatan. Jadi menurut mereka itu menjadi faktor penting di dalam menentukan wilayahnya. Maka Denmark menjadi negara tujuan mereka dalam membuka taman hiburan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Mudah kan? Baik, kalau mudah kita coba buat studi kasus ya. Oke? Semangat ya? Baik, silakan teman-teman buat kelompok saja, 2 kelompok, kelompok 1 sama kelompok 2. Nanti saya berikan soalnya, terus kemudian teman-teman berikan penjelasannya. Kira-kira wilayah mana yang akan menjadi tujuan teman-teman dalam menentukan lokasi. Oke, sudah selesai diskusinya ya? Ya, Pak. Oke, baik. Mungkin kelompok yang mana mau menyampaikan presentasi hasil diskusinya? Saya Pak, kelompok 2. Oke, silakan Risman, kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mewakili dari teman-teman kelompok kami, kelompok 2, tentang ekspansi gerai retail produk olahan pangan lokal Sulawesi Barat. Nah, di sini hasil perhitungan kami dari kelompok 2 itu kami lebih memilih di Pulau Wali Mandar karena ada dari 4 faktor itu. Yang pertama itu kedekatan dengan pasar, yang kedua itu tenaga kerja lokal, yang ketiga efisiensi biaya sewa lahan, yang keempat itu kebijakan infrastruktur. Nah, dari perhitungan kami dari kedua kabupaten ini antara Polowali dengan Majene, nilai yang tertinggi yang kami dapatkan itu ada di Polowali yaitu 82. Nah, sedangkan Majene itu ada di 76. Nah, di sini kenapa kami memilih di Polowali, karena ada itu kedekatan pasar dan efisiensi biaya sewa lahan. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, baik. Terima kasih ya atas jawaban yang diberikan. Jadi memang secara bobot nilai tertinggi adalah di wilayah Polowali Mandar dibanding di Majene. Bukan berarti Majene kurang baik, tetapi secara nilai bobot Polowali Mandar adalah nilai tertinggi. Ternyata dari hasil tersebut dapat kita simpulkan ada 2 hal keuntungan dari Polowali Mandar. Yang pertama apa tadi yang disampaikan oleh Risman? Kedekatan pasar. Kedekatan pasar. Yang kedua adalah Efisiensi biaya. efisiensi apa? Efisiensi Biaya sewa lahan. Jadi memang secara kedekatan pasar Polowali Mandar lebih mendukung dibanding dengan di wilayah Majene. Dengan juga biaya sewa mungkin lebih murah di wilayah Polowali Mandar. Jadi itu bisa menjadi alasan kenapa lebih dipilihnya wilayah Polowali Mandar. Sebenarnya banyak faktor lah. Mungkin kita bisa menentukan berbagai macam faktor keberhasilan sebenarnya. Tapi ini kan karena dalam kondisi kelas mungkin kita cukup 4 saja faktornya. Tapi sebenarnya itu bisa lebih banyak lagi. Mungkin ada faktor-faktor lain. Mungkin anggaplah kita tambahkan situ harusnya ada faktor misalnya faktor ketersediaan bahan baku melimpah. Contohnya ternyata Majene lebih tinggi. Biasanya itu akan mempengaruhi nilai dari wilayah Majene seperti itu. Oke, jadi bisa dipahami ya bagaimana tentang strategi lokasi ya.
Alhamdulillah, jadi teman-teman sudah paham apa itu strategi lokasi. Maka sekian mungkin untuk hari ini. Sebelum saya tutup, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini adalah, jadi pada dasarnya memang penentuan lokasi itu akan sangat saling krusial. Kenapa? Ketepatan dalam memilih, maka itu akan menguntungkan bagi perusahaan, terutama dalam menentukan biaya yang lebih efektif ataupun lebih efisien. Kenapa? Nanti itu akan berdampak pada keuntungan bagi perusahaan. Baik, sebelum saya tutup, mungkin untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang strategi layout. Apa itu strategi layout? Jadi memang itu akan berhubungan dengan strategi lokasi. Kalau strategi layout itu lebih ke arah penempatan. Ketika teman-teman sudah tentukan lokasi, maka kita perlu membuat suatu layoutnya. Layout di sini itu berdasarkan untuk mendukung proses produksi yang lebih efisien dan lebih efektif. Nanti untuk lebih jelasnya kita jelaskan di minggu depan. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman hari ini. Insya Allah kita bisa ketemu minggu depan lagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Tepuk tangan. Demikian hasil dari presentasi saya. Semoga bisa menjadi pertimbangan bagi para asesor terkait pemenuhan sertifikasi dosen pada periode UKT-PT yang saya lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.